Dennis menghabiskan banyak uang untuk membeli seorang gadis kecil. Alasannya, ia berencana membuka restoran untuk para petualang dan membutuhkan seorang pelayan yang bisa menarik pelanggan. Ia membelikan gadis itu pakaian baru, lalu memasakkan seporsi nasi goreng telur. Baru satu suapan, gadis itu langsung terharu hingga meneteskan air mata. Beberapa hari sebelumnya, ia baru saja diusir dari kelompok petualang terkuat. Padahal sang ketua tim sendiri yang memerintahkannya menggunakan skillnya untuk mengusir monster yang mengamuk. Namun setelah misi gagal, semua kesalahan justru dilimpahkan kepadanya. Anggota tim lainnya hanya diam, dan ia pun sadar bahwa mereka memang sengaja menjadikannya kambing hitam. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang koki level 99. Ia berencana membuka restoran untuk para petualang. Baru saja keluar dari gerbang kota, seorang gadis berambut merah yang mengetahui kepergiannya langsung mengejarnya. Dialah satu-satunya anggota yang benar-benar memahami peran penting Dennis. Meskipun kelompok mereka dikenal sebagai tim terkuat di dunia, para petarung garis depan sebenarnya selalu dibantu oleh Dennis dari belakang layar. Gadis itu bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi tanpa dirinya. Tentu saja alasan lainnya adalah karena masakan Dennis yang luar biasa. Meski gadis itu berusaha keras menahannya, Dennis sudah membulatkan tekad. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah kota kecil. Di sana ia menemukan alat sihir bernama lemari es. Benda yang sangat berguna untuk usaha kuliner. Ia hampir saja membelinya, tetapi kemudian teringat isi buku panduan membuka restoran. Pada tahap awal, pengeluaran harus dihemat sebisa mungkin. Lagi pula, ia sendiri menguasai sihir pembekuan. Setelah itu, ia mengikuti langkah-langkah dalam buku panduan tersebut. Pertama, membeli rumah kosong dengan harga murah lalu merenovasinya. Setelah itu, menjalin hubungan baik dengan pemasok bahan makanan dan membeli sebuah wajan berkualitas tinggi. Saat itu, pikirannya dipenuhi harapan akan restoran impiannya yang perlahan mulai terwujud. Ketika hampir semua persiapan selesai, ia sadar masih membutuhkan seorang pelayan untuk menarik pelanggan. Kebetulan saat itu ia melihat seseorang sedang menjual budak. Konon, gadis yang dijual itu dulunya adalah putri keluarga bangsawan yang telah jatuh miskin. Karena orang tuanya kalah dalam perebutan kekuasaan, seluruh keluarganya diasingkan. Awalnya Dennis tidak berniat ikut campur. Ia tahu tidak mungkin menyelamatkan semua orang. Namun tatapan mata gadis itu membuatnya teringat pada dirinya sendiri di masa lalu. Saat banyak orang saling menaikkan harga, ia langsung menawar 1 juta. Ia mengira tidak akan ada yang berani menyaingi tawarannya. Tetapi tiba-tiba muncul seorang pedagang aneh yang terus menaikkan harga. Pada akhirnya, Dennis hampir menghabiskan seluruh tabungannya demi membeli gadis tersebut. Hal pertama yang ia lakukan adalah membawanya berdandan dan mengenakan pakaian baru. Dalam perjalanan pulang, gadis itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengikuti dari belakang dengan diam. Namun karena Dennis berjalan terlalu cepat, gadis itu tersesat. Ia kebingungan dan menabrak sana-sini seperti anak kecil yang tidak tahu arah. Semua orang di sekitarnya terasa seperti monster yang mengerikan. Tepat saat itulah Dennis muncul kembali. Gadis itu tidak mengerti mengapa dirinya dibeli. Dennis hanya menjawab bahwa gadis itu mengingatkannya pada masa lalunya sendiri. Setelah berkenalan, ia mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Atelier. Dennis memberitahunya bahwa lantai 2 rumah boleh digunakan sesuka hati dan bahwa sekarang ia sudah bebas. Atelier menatapnya dengan tidak percaya. Namun pada saat yang sama perutnya berbunyi karena lapar. Dennis pun segera menyiapkan makan malam. Dengan kemampuan memasaknya yang luar biasa, 2 porsi nasi goreng telur yang harum dan menggugah selera pun segera selesai. Begitu mencicipi 1 suapan, Atelier langsung terdiam. Tak lama kemudian ia mulai makan dengan lahap. Saat ia hendak bertanya apakah masakannya enak, Atelier malah tersedak pada suapan berikutnya. Keesokan harinya, Atelier mulai membantu secara sukarela. Dennis pun menantikan kedatangan pelanggan pertamanya. Namun yang masuk ternyata adalah seorang petualang yang mengenakan perlengkapan tempur lengkap.